Hey, halo semuanya, apa kabar? Kenalkan, nama gue Alina Syarahayu, gue biasanya dipanggil Ayu. Nah, pada kesempatan kali ini, gue mau menjelaskan sedikit tentang penemuan apa sih dalam sejarah manusia itu yang bermanfaat dan secara bersamaan, tetapi dia juga menimbulkan masalah. Oke. Pasti kalian udah menebak-nebak apa ya kira-kira. Nah, betul nih. Salah satu contohnya adalah sepeda motor. Sebenarnya kalau kita lihat lagi, setiap benda yang ada di dunia ini selalu mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Ya, sama seperti dua sisi mata uang. Nah, kenapa sepeda motor itu bermanfaat dan kenapa dia juga memberikan dampak buruk? Oke, nah kali ini gue akan bahas kenapa. Nah, tapi sebelum kita pergi lebih jauh, sekarang coba kita lihat dulu nih sejarah sepeda motor. Oke, sepeda motor itu pertama kali dibuat oleh ahli mesin Jerman yang bernama Gottlieb Daimler pada tahun 1885. Itu ketika dia memasang sebuah mesin dengan pembakar sempurna, dengan pembakarannya sempurna pada sebuah sepeda kayu yang dia desain sendiri. Sepeda tersebut memiliki 4 roda, termasuk 2 roda tambahan. Jadi kebayang nggak sih, motor pertama kali itu dia terbuat dari kayu. Selain itu dia juga mempunyai 4 roda, jadi kayak roda pada sepeda anak-anak gitulah ya. Semakin lama sepeda motor ini pasti mengalami transformasi sejak diperkenalkan. Nah, saat ini sudah banyak merek-merek sepeda motor terkenal yang ada di industri sepeda motor. Oke. Selanjutnya, kita coba lihat pengguna sepeda motor terbanyak di Asia. Wow, ternyata Indonesia menempati peringkat kedua guys, sebanyak 6,5 juta unit di Indonesia. Peringkat pertama diduduki oleh India, di mana India itu mempunyai 22,4 juta unit sepeda motor. Nah, peringkat ketiga ada Vietnam dengan 3 juta, Thailand dengan 1,8, dan terakhir adalah Filipina 1,7 juta. Sebenarnya nggak berbeda jauh ya dengan peringkat keempat yaitu Thailand. Di sini kita bisa lihat 22,4 juta itu adalah angka yang sangat besar untuk sepeda motor. Nah, sebelum kita pergi ke dampak negatif, sekarang coba kita lihat dulu nih manfaat dari sepeda motor untuk kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih manfaatnya? Yang pertama adalah lebih irit secara bahan bakar, biaya perawatan dan sebagainya. Kalau kita lihat sepeda motor dengan mobil, ya sudah pasti sepeda motor ini lebih irit secara bahan bakar maupun biaya perawatannya. Nah, selanjutnya untuk kesehatan tubuh dengan berkendara motor, tubuh akan bergerak menjaga keseimbangan. Maksudnya apa sih? Kok bisa gitu? Sebuah motor bisa meningkatkan kesehatan tubuh. Coba kalian pikir-pikir lagi deh. Kalau seseorang mengendarai motor, sudah pasti dia harus bergerak ke kiri, ke kanan. Pada saat dia belok juga dia harus bergerak. Nah, itulah mengapa gerak itu kan bisa meningkatkan kesehatan tubuh daripada berdiam diri seperti itu. Yang ketiga, baik untuk otak. Loh, kok bisa baik untuk otak? Bisa, karena berkendara motor itu harus memerlukan konsentrasi dan fokus untuk mengendalikan motor. Ya iyalah ya, kalau misalnya kita nggak konsen dan kita nggak fokus, udah pasti itu nabrak orang, nabrak tiang. Nah, makanya kita kalau misalnya mau mengendarai motor, kita harus konsen dan harus fokus. Oleh karena itu, konsentrasi dan fokus ini bisa meningkatkan otak ini menjadi lebih baik. Atau yang terakhir, berkendara sepeda motor juga lebih praktis, terlebih ketika memecah lalu lintas yang padat. Nah, kebayang nggak kalau misalnya macet nih, kalau kita lagi buru-buru, udah pasti kita nyari Gojek kan, Gojek atau Grab. Aduh, sebut merek lagi, sorry guys. Nah, udah pasti motor itu adalah sesuatu yang lebih efisien dibandingkan dengan mobil, karena motor itu bisa nyalip gitu. Dia bisa mencari arah jalan-jalan yang bisa mudah dilewati daripada mobil. Dan dia juga kalau misalnya parkir juga lebih mudah dibandingkan dengan mobil. Kalau mobil kan harus pas banget gitu kan posisinya. Kalau motor slep kayak udahlah gitu, udah sampai, bukan udah sampai, maksudnya udah bisa parkir. Nah, selanjutnya, dampak negatif sepeda motor. Yang pertama adalah polusi udara. Nah, ini adalah sebuah rahasia umum, guys. Kalian tahu sendiri kalau misalnya polusi udara di Jakarta ini udah sangat-sangat buruk.
di mana motor ini menyumbang 60% dari polusi udara yang ada di kota, terutama Jakarta. Selain polusi juga ada terkandung nitrogen dioksida, nitrat oksida, partikel debu, dan karbon monoksida, serta timbal. Nah, zat-zat polutan ini adalah zat-zat yang dikeluarkan dari pembakaran bahan bakar dari sepeda motor. Kalian tahu nggak sih kalau gas-gas itu sangat memberi pengaruh buruk untuk kesehatan pernafasan kita, bisa mengiritasi paru-paru, menurunkan daya tahan tubuh, serta serangan infeksi pernafasan dan mengakibatkan pembengkakan paru-paru dan juga jantung, serta meningkatkan risiko kanker paru. Apalagi pada saat pandemi sekarang ini, kita tahu sendiri kalau misalnya pandemi COVID-19 ini menginfeksi atau bisa membawa pengaruh buruk terhadap pernapasan. Nah, kendaraan bermotor ini dia akan meningkatkan resiko kita terjangkit pandemi COVID-19. Sangat parah dampaknya. Nah, selain itu, selain memberikan pengaruh buruk untuk polusi udara, dampak negatif lainnya adalah sebagai mesin pembunuh. Kenapa sebagai mesin pembunuh? Karena menurut data kepolisian, 3 orang meninggal akibat kecelakaan jalan. Oh my god, 3 orang. Berarti kalau satu hari 24 jam, 24 kali 3, 72 orang yang meninggal, guys. Kebayang gak sih kalian? Kalau gue sih, ya Allah, itu nyawa kan ya. Oke, lanjut ya. Data tersebut juga menyatakan bahwa besarnya jumlah kecelakaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, 61% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia. Itu terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi. 9% disebabkan karena faktor kendaraan. Dan 30% oleh faktor prasarana dan lingkungan. Yang harus kita garis bawahi di sini adalah 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan jalan. Nah, artinya sepeda motor ini bisa menghilangkan nyawa manusia. Selain dia memberikan manfaat, dia juga bisa menghilangkan nyawa manusia, guys. Selanjutnya, sepeda motor ini juga bisa membuat manusia menjadi malas jalan. Sepeda motor membuat kita akan semakin malas ke warung pun kadang kita harus menggunakan motor, ya enggak? Padahal jaraknya itu dekat. Tapi karena jiwa mager kita atau malas geraknya ini memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Seperti penyakit jantung, kemungkinan diabetes, dan hingga umur panjang menurun. Nah, jadi dampak sepeda motor ini sangat-sangat besar kepada kehidupan manusia. Dan terakhir, dampak negatifnya juga bikin berisik, ya nggak sih? Pasti kalian juga udah pada tahu nih, motor biasanya kan dia bikin berisik gitu kan. Nah, selanjutnya maraknya pencurian sepeda motor. Seperti kita ketahui, semakin meningkat orang menggunakan motor, semakin meningkat juga pencurian sepeda motor itu. Yang terakhir terbentuknya geng-geng motor. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan bikin berisik ini tadi. Karena ada geng-geng motor, makanya mereka juga membuat jalanan menjadi berisik. Oke, saya kira sekian. Oke, kesimpulannya jadi sepeda motor merupakan penemuan yang luar biasa manfaatnya untuk kehidupan manusia, yaitu bisa membawa kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi secara bersamaan, sepeda motor ini juga memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia, hingga bisa merenggut nyawa manusia. Oke, gimana menurut kalian guys? Kalian setuju atau enggak nih? Kalau kalian setuju, kalian komen. Kalau misalnya nggak setuju atau ada pendapat lain, kalian juga bisa tulis komen kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.